Jadi tuh aku suka denger gini, woi gitu setiap malam. Terus tolong kayak rame berisik kayak ada kecelakaan di depan. Tapi tuh pas aku engehin nggak ada suara sendal, langsung senyap gitu, rame habis itu hilang suara gitu. Oke. Sering banget tuh. Sering, itu tandanya besok mau ada kecelakaan. Itu tuh aku lagi demam, kan aku tidurnya di tengah ya bang, sama ada aku sama mbak. Dah tuh aku lagi demam, jam 12 malam aku kebangun. Di dekat dipan itu ada kulkas sama dapur kan ngelos tuh. Aku lihat kok kayak ada bentuk putih kayak gitu, nggak hilang. Nah aku ngintip kan, buka kelambu ngintip, nggak hilang, malah dia ngedoyong. Teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di kampung halamannya yang ada di Pekalongan. Jadi asal mulanya itu dia ngalamin kejadian horor waktu dia ngontrak di Tangerang. Dan ketika dia ngontrak di Tangerang itu ada suatu tragedi atau peristiwa di mana penghuni kontrakannya itu meninggal dunia karena kesetrum atau hangus. Ya hangusnya karena kesetrum ya. Dan dia pulang kampung ke Pekalongan, jadi arwahnya itu gentayangan ngikut sampai Pekalongan, sampai dia ada di kampung halamannya di Pekalongan. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kavia. Halo Kak. Halo. Wih, thank you Kak ya, udah datang pulang kerja tadi ya ke sini apa enggak? Enggak, aku izin. Oh izin, wah bandel nih. Jadi pulang duluan. Iya, demi lonceng. Yes, mantap, respect. Ya kan, demi lonceng lagi kerja, izin dulu bentar Kak, mau ke Bekasi. Iya. Ini thank you ya udah datang ke sini jauh-jauh buat nyeritain ini. Kejadiannya kapan awal mulanya? Awal mulanya di tahun 2005. 2005. Katanya mau ngontrak ini ya. Awalnya dari ngontrak itu ya. Iya. Di 2005 saya pindah kontrakan kan tuh. Tapi disclaimer ya Kak, ini kan aku ceritain dua kejadian. Dua tempat ya? Dua tempat. Yang satu di kontrakan Tangerang, yang satunya di kampung halaman nenek. Yang di Pekalongan. Yang di Pekalongan itu, iya. Dan memang masih ada sangkut pautnya nih. Iya, masih ada sangkut pautnya kan. Terus yang di Pekalongan ini menarik nih. Yang di Pekalongan, rumah yang di Pekalongan ini katanya pinggir jalan gede ya. Pinggir jalan gede, terus sering ada tragedi di Pekalongan itu. Di depan rumah. Iya, di depan rumah. Iya, kebanyakan di depan rumah, di depan sekolah. Kejadiannya di situ-situ sih. Katanya di jalanan itu pun jalanan yang memang lintasnya bis gitu ya, apa gimana? Iya, lintas bis. Sering ada bis berhenti apa gimana? Biasanya kan kalau orang dari Jakarta lewatin depan rumah. Gitu. Terus katanya nih, dengar-dengar tadi bilang katanya pernah sempat jadi korban juga di Pekalongan itu, sempat ngalamin kecelakaan. Dan memang katanya kecelakaan yang terjadi di Pekalongan ini ketika mau hari besar nih, ketika mau malam satu suro atau malam apa tadi? Syawalan, terus pas puasa kayak gitu-gitu sih. Oke, pokoknya setiap ada mau hari-hari besar tuh ada aja kecelakaan. Ada aja pasti. Ya. Termasuk dialamin sama Kavia sendiri. Iya, gitu. Tapi waktu aku tuh nggak hari besar. Oke. Hari-hari biasa. Dan tentunya nggak parah ya waktu itu ya? Lumayan sih banget sampai patah tulang. Oh iya? Iya. Itu parah dong berarti sampai patah tulang. Oke. Oke, ini ditahan dulu ya ceritanya. Jadi buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Kavia, nonton video ini dari awal sampai habis. Ini jangan ada yang di skip karena video ini bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung ngarah ke WA kita. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Oke.
Kan aku pindah di situ tuh tahun 2005. Terus rumornya yang penghuni sebelum aku tuh meninggal karena kesetrum di rumah itu. Itu saya pindah tuh karena mama saya kan lagi keadaan hamil besar. Memang butuh kontrakan yang lebih luas, terus lebih nyaman. Nah, setelah dicari-cari, kebetulan ada kontrakan yang deket sama kontrakan nenek. Terus akhirnya kita pindahlah ke situ. Jadi kontrakan itu tuh ada di daerah Tangerang, di Ciledug. Oke. Akhirnya pindah-pindah. Barang-barang yang sebelum aku itu pun masih ada di situ, kita masih nyampur. Nah, udah gitu, udahlah tuh berjalan kan Kak. Terus waktu itu kejadian awal itu mamaku lagi istirahat. Kebetulan kontrakannya itu kan ada 2. Itu tuh satu rumah sebenarnya. Cuma mamaku maunya cuma 1 aja karena terlalu luas. Nah, udah tuh. Jadi yang satu kosong, mamaku tuh lagi istirahat malam-malam, dengar suara kayak cekikikan, terus nangis. Pikir mamaku kan ada orang kali ya, karena kan depan itu ada bale-bale. Nih ada orang kali ya, ada orang pacaran jangan-jangan gitu. Tapi pas dilihat tuh nggak ada, cuma suaranya aja kayak nangis, terketawa. Udah tuh di kemudian hari tuh. Jadi adik aku udah lahiran nih Kak. Terus ada mbak yang suka ngomong. Nah di situ pagi-pagi nih jam 5. Nah jadi kontrakan aku ini kan ada 3 petak. Yang depan itu ruang TV sama untuk tidur bapak aku, mama aku sama kakak. Terus yang tengah itu ada dipan, tempat tidur yang ada kelambunya. Itu untuk aku, adik aku sama mbak yang suka ngomong adik aku nih. Terus sama dapur sama kamar mandi tuh los. Pagi-pagi nih jam 5 mamaku tuh udah matiin kipas nih yang di ruang TV. Terus dia ke dapur, dia ke depan lagi, kok kipas nyala lagi, padahal udah dicabut colokannya. Terus mamaku manggil mbak kok kipas dinyalain lagi, kan udah pagi gitu. Terus mbak aku bilang, enggak kok bu, orang aku aja mau matiin karena udah pagi. Lah terus ini, oh ya udah berarti ada yang iseng kali, mamaku mikir gitu. Udah tuh, disclaimer ya bang, jadi kontrakan aku setiap dibuka pintunya itu ada bau khasnya tuh kayak gosong, kayak gimana ya, kayak konsleting listrik gitu. Awal-awal aku pindah di situ pun kita panik, takutnya itu ada konslet listrik atau kompor yang belum dimatiin. Ternyata emang baunya kayak gitu, bau khasnya. Emang bau kontrakan ya? Iya, bau kontrakannya pas dibuka pintu tuh kayak gitu. Udah pernah dicari itu sumbernya dari mana baunya? Udah, bahkan pas awal-awal itu kita sempat panik kan, kayak ini kabel apa nih yang konslet gitu. Kita cari, telusurin, tapi nggak ada yang konslet. Itu tuh ternyata pas kita ngehin, oh setiap hari kayak gitu, setiap kita buka kontrakan kayak gitu baunya. Udah tuh, nah sampai adik aku nih udah lahiran. Udah tuh abis itu adik aku nangis terus, rewel setiap jam 12, jam 1, jam 2 itu pasti kebangun rewel. Ini mamaku udah kasih ASI, udah kasih susu formula, terus udah bapak aku juga udah coba gendong, mbak aku juga, kita juga udah siapin mainan gitu, tapi tetap nangis kejer, nangisnya tuh yang nggak wajar gitu loh, kejer. Terus akhirnya bapakku inisiatif lah buat ke Pak Ustadz. Kebetulan di situ nggak jauh sih dari rumah Pak Ustadz itu. Jadi bapakku lari minta air. Terus dikasih lah air doa. Itu diminumin sama diusapin ke muka. Terus diciprat-cipratin setiap sudut rumahnya sama depan rumah. Nah itu baru ada aku diem. Nah pas dia diem itu bau nyengatnya, yang bau aroma kontrakan itu gosong-gosong itu nyengat. Lama-lama hilang kayak gitu setiap hari. Jadi setiap airnya habis ya udah kita minta lagi, ya air habis kita minta kayak gitu. Udah tuh. Terus ada nih, ini kebetulan aku yang ngalamin. Itu tuh aku lagi demam, kan aku tidurnya di tengah ya bang, sama adik aku sama mbak. Udah tuh aku lagi demam, jam 12 malam aku kebangun.
haus kan, haus banget nih gitu, pengen minum. Nah kebetulan di dekat dipan itu ada kulkas sama dapur kan ngelos tuh. Oke. Aku lihat kok kayak ada bentuk putih. Aku pikir kayak ini kali ya, kelambu kali ya, bayangan kelambu gitu. Tapi aku kucek mata, aku liatin lagi, kok kayak gitu, nggak hilang-hilang. Nah aku ngintip kan, buka kelambu ngintip, nggak hilang, malah dia ngedoyong gitu kayak gini. Kan aku teriak ya, takut, kayak aku sempet nge-freeze dulu. Terus aku teriak, mama pocong, tolong gitu. Itu mamaku langsung nyamper, langsung meluk aku. Mana? Nggak ada. Itu ada di samping kulkas, tapi tuh nggak yang nyata gitu, kayak transparan, kayak plastik bening gitu bang. Kayak gitu. Cuma aku lihat jelas mukanya, kainnya kayak gitu. Udah tuh, aku pikir kayak keluarga aku doang nih yang ngalamin. Akhirnya kan aku trauma ya, tidur di kamar. Aku pindah lah di ruang depan tuh. Akhirnya rame-rame tuh mbak aku, adik aku semua di situ semua. Itu malam-malam lagi. Kontrakan samping aku tuh masih kosong, masih belum ada yang nempatin. Mbak aku yang ngomong adik aku ini dengar suara kayak srek-srek orang nyapu. Pikir mbakku, nih malam-malam siapa yang nyapu, sedangkan tetangga nggak punya gitu. Terus mbak aku mau ngintip tuh badan berat, jadi kayak udahlah lanjut tidur aja. Terus nanya ke mama, Bu, ibu semalam denger ini nggak, orang nyapu malam-malam? Mana ada orang nyapu malam-malam, kata mama aku gitu. Kayak ya udahlah, angin lalu aja kan. Sampai akhirnya yang samping kontrakan aku itu udah ada yang nempatin. Kebetulan itu yang nempatin kakak kelas aku. Nah dia tuh kan orang Padang, jadi aku manggil mama sama bapaknya itu Uni sama Uda. Oke. Nah udah tuh, aku pikir kayak ya udahlah, nggak ada kejadian apa-apa. Ternyata si Uni ini pas sore-sore kita kan suka duduk nih di balai-balai, aku main sama anak dia. Nah kebetulan Uni ini juga punya anak bayi, seusia adik aku, cuma beda berapa bulan. Nah udah tuh akhirnya si Uni ini buka omongan ke mama kayak, Mbak suka digangguin gak sih gitu. Digangguin di pikiran mamaku kan, digangguin preman-preman situ ya. Iya. Ternyata enggak, di hal-hal gaib, kata Uni nih. Oh emang situ ngalamin juga, kata mamaku gitu. Iya, masa? Jadi kontrakan aku ada kanopi yang bolong, yang di ujung kontrakan yang kosong itu kanopinya kan bolong ya, jadi ada tinggal besi aja gitu. Itu tuh kata Uni, saya lihat ini cewek pakai baju putih, rambut panjang, ketawa terus nangis, tapi oncang-oncang kaki di atas genteng situ gitu. Dia ngintip lewat jendela. Kebetulan dia juga posisi tidurnya sama kayak aku kan, di depan TV rame-rame. Itu dia ngintip kayak gitu. Terus udah tuh pikir dia ya udahlah sekali ini. Ternyata sampai dia tuh lagi ngelipet, itu sore-sore dia lagi ngelipetin pakaian di kamar tengah. Nah meja belajar sama tempat tidur kan agak jauh ya jaraknya bang. Itu tuh dia dilempar pensil tiba-tiba. Kata Uni tuh, ini apaan sih, iseng banget kayak gitu, lempar-lempar pensil, balikin nggak gitu. Tapi tuh nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Udah kan tuh, abis itu dia ternyata ngalamin lagi, tapi yang ngalamin tuh anaknya yang umur 4 tahun. Itu kata dia, Mama, lihat deh ada temen ayah di depan, kan depan ada balai tuh. Temen ayah di depan lagi duduk dari tadi mah. Itu masih sore sih, jam 9-an, jam 9, jam 10-an. Mana deh, nggak ada. Itu ada mah, tinggi hitam besar di depan. Kasian dia loh dari tadi gitu. Nantilah tunggu ayah aja, karena si Uni ini itu malam Jumat kebetulan. Kayak malam Jumat nggak beres nih, berarti bukan teman ayah yang dia lihat, karena Uni nggak ngeliat sosoknya. Akhirnya udah selang beberapa hari si Uni ini tidur malam-malam, dia pengen pipis, kebangun kan, pengen pipis dari kamar mandi. Pas dia tidur lagi, anaknya yang bayi kan nangis. Dia mau menyusui gitu, mau balik badan.
Tapi tuh nggak bisa, dia kayak ketahan gitu loh bang. Cuma ekor mata tuh dia ngeliat kayak putih, kayak apa ya, guling kayak pocong gitu. Nindihin itu tuh cukup lama sih, dia ketindihan sampai dia bilang, awas lu minggir lu, dibatin dia ya. Awas lu minggir lu kan yang ngikutin gue dari kamar mandi, dasar pocong cabul kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya tuh pocong lama-lama hilang. Ya udah tuh anaknya udah nangis kejer kan. Ya udah disusuin lah tuh. Udah habis itu, oh iya bang, yang itu yang dikontrakan itu tuh pernah ngikut juga waktu waktu kita mudik. Oke. Itu kan mamaku mau ke kampung, kebetulan bapakku nggak ikut kan. Bapakku nyusul mepet-mepet lebaran. Terus aku, abang aku, mamaku, adek aku. Itu kita naik tuh dari Terminal Bayoran. Nah itu awalnya biasa-biasa aja kan. Ternyata di pertengahan jalan dari Kebayoran sampai Cikampek itu adek aku nangis terus, nggak bisa diem. Maksudnya nggak mau didiemin. Udah aku ajak nggak mau. Mamaku sampai kayak udah turun aja kali ya gitu. Sampai akhirnya ada penumpang yang marah-marah kayak, Mbak bisa diemin anak nggak sih, ganggu banget kayak gitu. Akhirnya di Cikampek ini mamaku udah mutusin buat turun. Nah pas kita udah mau turun, ada tuh salah satu penumpangnya yang bisa, Mbak ada gelas nggak sama air kayak gitu. Udah tuh diambilin gelas sama air, dibacain doa seperti biasa. Mamaku juga bacain doa sambil diminumin, diusapin. Diam, ada aku langsung tek gitu. Kayak langsung diem, tapi bau gosongnya itu ikut. Bau gosongnya tuh ikut nyengat. Kayak mamaku bilang gini, Vi, cium nggak? Cium. Bau apa? Bau kontrakan. Iya. Tapi lama-lama hilang gitu. Terus di kampung tuh ada aku kan kebetulan udah agak-agak bisa ngomong ya. Dede lihat apa? Lihat itu item-item. Lihat item-item. Kayak gitu. Udah sih nggak ada kejadian lagi ya. Nggak ada kejadian lagi. Dia juga udah lulus nih, yang kakak kelas akunya udah lulus. Akhirnya dia pindah lah tuh ke Padang. Nah, aku kan masih di situ. Adik aku udah 3 tahun, kita nggak ada ngalamin kejadian aneh-aneh lagi nih. Udah aman tuh. Udah aman. Tapi kan nggak lama mamaku pindah karena itu kontrakannya mau direnovasi jadi banyak. Jadi mau nggak mau pindah lah tuh. Nah, akhirnya di 2018 itu aku pindah sama nenek ke kampung. Nah aku pikir kayak udah dong aman nih gitu. Ternyata di kampung itu aku nemuin kejadian-kejadian horor lagi. Di itu tuh awalnya, jadi aku kan 2018 pindah nih. Ini aku kasih tahu rumahku aja ya, denahnya gini bang. Jadi depan rumah aku nih jalan raya. Terus aku tuh rumah samping-sampingan sama saudaraku, belakangnya itu sumur. Aku tinggal di situ tuh awalnya nggak ada kejadian apa-apa kan, kayak udah aman-aman aja. Sampai teman-temanku tuh pada bilang gini, kamu ngehin nggak sih? Kebetulan kan depan rumah itu masjid ya. Kamu suka ngehin nggak sih kalau subuh tuh ada jadi bis gunung tuh suka berhenti di depan masjid tapi nggak nurunin penumpang, nggak naikin penumpang. Emang iya, aku gitu. Coba nanti aku ngehin. Oh iya tuh, aku tungguin tuh. Kebetulan kalau puasa itu kita suka jalan pagi. Kalau setiap subuh. Main petasan? Iya, main petasan. Main petasan kan. Udah tuh. Habis itu, oh iya ada. Nah, abang aku ini kayak nanyain ke supirnya, penasaran dong. Mas tuh berhentiin apa mau naikin penumpang, apa mau ngetem aja sih gitu. Enggak, saya nurunin penumpang. Ih mana kagak ada yang turun gitu. Ada mas, ada yang turun kayak gitu. Habis itu udah tuh, oh ya udah berarti emang setiap paginya kayak gitu kali ya. Ada yang turun, tapi ngelihat ada yang turun. Nggak ada, kita udah sampai jongkok gini pengen lihat kakinya gitu, nggak ada. Kayak udah kosongan aja. Itu sering banget. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari berarti orang Pekalongan yang daerah situ harusnya tahu dong.
Harusnya. Harusnya tahu ya yang daerah situ. Harusnya. Depan masjid ya. Iya. Itu memang jalan protokol, emang jalan sering dilaluin bis-bis di situ. Iya. Oh, jalan gede berarti ya? Orang kalau puasa aja nih, aku suka nungguin mamaku kalau subuh entah sore, kan dari Jakarta mudik gitu kan. Turunnya pasti di situ. Iya, turunnya di situ lari-larian. Ternyata yang aku temuin ya bis itu lagi gitu. Terus udah, aku tuh kebetulan di kamar itu kan aku tidur berlima. Aku, abang aku, bapak aku, adik aku sama mamaku. Nah itu aku kayak nyium-nyium bau-bau gosong, kok kayak di kontrakan gitu kan. Lagi tidur nih? Lagi tidur, cuma aku tuh kebangun antara sadar nggak sadar sih itu kayak bau gosong. Akhirnya aku melek kan. Itu di samping kalau kasur kan ada sampingnya itu. Lututnya naik ke kasur. Terus posturnya kayak gini, kayak mau ngajak, kayak mau gendong gitu. Aku pikir kayak mama aku dong, kayak ya udahlah mama kali gitu. Aku udah gini, tanganku udah mau ngikut. Terus aku nengok ke kanan, ternyata ada mama, ada bapak di samping aku. Terus itu siapa gitu. Dari situ aku kayak teriak, kayak mama takut mah, ada sosok gede tinggi gitu. Akhirnya mamaku manggil Pak D kebetulan bisa kan, didoain segala macem. Terus aku disuruh nginep tuh di saudaraku. Di situ pun aku nggak bisa tidur, Kak. Soalnya sosok itu tuh gimana ya? Aku antara ngeliat, tapi itu ada di depan aku terus kayak gede, ntar kecil ntar gede lagi. Sambil mulutnya tuh menyeringai gitu, kayak giginya kelihatan taring semua. Nah itu kayak gitu sampai azan subuh tuh. Azan subuh udah mulai hilang. Akhirnya aku udah bisa tidur kayak gitu. Udah tuh akhirnya udah nih lebaran udah selesai. Udah tuh mama pada ke Jakarta, udah tinggal aku sama nenek sama abang aku tuh tinggal. Mama ke Jakarta ngapain? Oh jualannya di sini kebetulan. Jadi jualannya di Jakarta. Oh jualan. Iya. Jadi tuh aku tinggal sama abang aku sama nenek aku di kampung kan, nungguin rumah kampung. Udah tuh, jadi tuh aku suka denger gini, woi gitu setiap malam. Terus tolong kayak rame berisik, kayak ada kecelakaan di depan. Tapi tuh pas aku engehin nggak ada suara sendal, langsung senyap gitu, rame, abis itu hilang suara gitu. Oke. Sering banget tuh. Sering, itu tandanya besok mau ada kecelakaan. Wow. Gitu. Jadi tiap aku denger itu pasti besok ada kejadian, sampai meninggal pun ada di situ. Waktu itu ada kejadian apa waktu itu? Jadi itu masih kejadian puasa ya dulu. Aku kelas 6. Aku tuh pindahan kan kelas 6. Kelas 6. Malamnya aku denger itu, sorenya aku kan lagi nunggu nih mama pulang kampung gitu biasanya kan sambil nunggu buka puasa. Itu ada tabrakan beruntun di depan rumah. Apa? Antara awal tuh motor. Jadi motor nih dari arah sini mau nyebrang. Jadi bodi motornya kena. Itu orangnya ngeguling ke tengah-tengah. Terus yang dari arah sana gitu pada ngebut ngerem. Perut tuh kayak gitu. Jadi tuh meninggal di tempat, cowok. Nah itu dia sempat teriak juga kayak wah gitu. Terus itu tuh kalau ada yang kayak gitu awal-awalnya tuh pasti warga kita dulu yang kecelakaan, entah keserempet, entah jatuh keserempet, pasti keserempet sih keseringannya. Warga situ dulu? Iya, keserempet. Bahkan warga situ juga udah ada yang meninggal juga kan di situ kejadiannya. Terus setiap kayak gitu ada lagi. Waktu itu aku lupa ya, itu aku udah SMP deh kayaknya. Aku udah SMP. Itu ada kayak gitu lagi, woi tolong. Nah itu kebetulan aku keadaan lagi drop, lagi panas kan, demam. Tapi di rumah saudara aku itu kayak saudara-saudara aku lagi pada ngumpul, teman-teman aku lagi pada main di situ. Itu jam 8 masih sore. Itu kok ada suara kayak gitu. Aku pikir namanya masih sore berarti itu beneran dong ada kejadian kecelakaan. Tapi nggak ada. Aku waktu itu kan SMS ya. Di luar ada kecelakaan ya, aku bilang gitu. Nggak ada kok gitu. Itu rame tahu suara orang minta tolong. Jadi ciri khasnya itu
si ibu-ibu depan rumah itu suaranya kayak ibu-ibu depan rumah aku. Terus sama bapak-bapak yang biasa ngegotong-gotong itu suaranya dia berdua tuh yang jelas di kuping aku. Terus akhirnya, oh iya nggak ada suara ini, sendalnya langsung senyap kan. Iya. Akhirnya pada bubar takut. Adalah gue pulang aja, gue takut, udah pulang. Abis itu pas aku berangkat sekolah, ternyata subuh-subuh ya ada kecelakaan. Itu mobil jeep sama motor. Si mobil jeep ini, dia orang Cina mau berburu babi di hutan. Kan bawa jeep, bawa ini kan. Nah, si pengendara motor ini nyalip di mesin jeepnya di bawah kolong mobilnya. Itu berdarah-darah banyak banget bang. Dia tuh di situ. Sampai akhirnya aku yang ngalamin sendiri. Apa tuh? Itu dengar suara kayak gitu lagi nih, biasa kan suara kayak gitu, oh besok ada yang kecelakaan nih. Ternyata aku yang kecelakaan. Loh kok gitu? Iya. Gimana ceritanya waktu itu? Jadi tuh aku udah feeling sih, awalnya depan rumah aku tuh kelas 6 deh kayaknya, kelas 6 dia keserempet. Terus aku udah feeling kayak, ih jangan-jangan aku nih abis ini kayak gitu, soalnya kan udah ini ya, udah berganti-gantian nih, jangan-jangan aku lagi gitu, feeling aku kayak gitu. Terus selama 1 minggu itu aku berangkat sekolah tuh lesu, badanku nggak enak ya gitu, lemes banget gitu. Akhirnya aku sore-sore tuh pulang hari Rabu, aku ingat banget itu hari Rabu. Terus sore-sore aku pulang jogging sampai dari jam 3 sampai jam 5 mau maghrib. Jadi sampai rumah tuh maghrib, azan maghrib. Itu kebetulan bengkel tuh tutup. Kan samping rumahku bengkel ya. Kalau bengkel buka kan lumayan lah rame, banyak orang. Ini tuh tutup. Jadi pas aku kecelakaan itu nggak ada orang satupun. Aku bilang tolong pun nggak ada yang dengar. Sampai akhirnya orang pada mau ke masjid itu, pada nolongin. Kepalaku nih bocor, sini patah, terus bodinya sih yang kena. Jadi aku mau nyebrang ke rumah, ditabrak bodinya. Untung nggak kecepatannya nggak tinggi ya, dia 40 km kecepatan. Nah dari situ udah tuh si ponakan, nah kan ini udah proses penyembuhan ya, proses penyembuhan. Terus ponakan aku nih mainnya tuh kayak mau nanyain mamanya kayak gimana, kejadiannya gimana, itu tuh mau ditanyain. Ternyata ponakan aku ini indigo. Ya, nah itu dia udah keliling duluan nih, ke belakang, ke dapur, terus ke depan, ke kamar aku. Mama, apa dek? Ini di kamar, di rumah Kavia tuh ada ini tahu, di belakang tuh di sumur ada sosok tinggi hitam besar gitu. Terus di dapur, belakang dapur itu ada nenek-nenek, di samping rumah ada kakek-kakek. Terus depan rumah itu banyak anak kecil mah, tapi dia nakal gitu. Nakalnya gimana? Nakalnya dia itu loh suka dorong-dorong orang gitu. Nah ternyata kejadian kecelakaan kayak gitu tuh ada yang dorong gitu, ada yang sosok-sosok yang nakal gitu. Terus kata dia gini, Kavia aja didorong, dia mau nyebrang, dia sebenarnya nggak mau nyebrang tapi tiba-tiba didorong, makanya dia ini ngegas gitu kan. Terus Kavia jatuhnya di situ kan, di depan situ kan, kayak gitu. Ini kan batu yang bekas Kavia jatuh gitu. Padahal rumah dia tuh jauh dari rumahku, bisa dibilang beda desa. Itu tuh anak umur 4 tahun, Bang. Dengan umur 4 tahun, terus bahasanya udah kayak dewasa kan ya, terus dia tahu kejadiannya, padahal belum ada yang cerita sama sekali. Kayak ya nggak masuk akal, tapi begitu gitu. Iya, percaya ya. Iya. Terus udah tuh dia masuk ke kamar aku tiba-tiba gini tangannya. Ngapain, Dek? Ini loh, ada kuntilanak. Dia suka lewat sini, tapi dia nggak di sini rumahnya, gitu. Nah, aku ngeh tuh kayak, oh iya, waktu itu aku pernah nih diganggu, gitu. Jadi di malam Selasa, awalnya kan aku tidur sama sepupu aku. Sama sepupu aku udah pucat, keringet dingin, gini. Mbak, gitu. Kenapa? Matiin kipas, Mbak, aku dingin, aku takut gitu.
Udah tuh aku matiin, terus aku peluk kan biar kayak nyaman gitu. Yaudah tidur aku bilang gitu. Terus paginya aku baru tanya, kenapa lu? Aku gituin. Sumpah semalam aku nggak bisa tidur, aku takut kenapa? Ada suara kaki kuda. Jadi kaki kuda tuh teklak tekluk muterin rumah nggak berhenti Mbak. Makanya aku bilang aku takut. Terus juga aku jadi keringet dingin semua. Aku takut itu suara apa, kan kata orang-orang suara kuntilanak kan jadi kayak kaki kuda dulu, tapi dia nggak ada nyuarain apa-apa. Terus aku denger kok nggak ada kelanjutannya, kayak hilang gitu aja gitu. Ya akhirnya ya udahlah, lu kecapean, aku gituin. Udah tuh di minggu keduanya aku yang ngalamin. Jadi aku tidur tuh sendiri kebetulan. Aku tidur jam berapa ya? Jam 11. Kejadian sih rata-rata jam 11 jam 12-an gitu. Sama suara itu harinya sama malam Selasa. Itu aku dengar suara kuda dulu nih, teklak-tekluk kaki kuda. Udah tiga kali apa 2 kali langsung dia suara kuda gimana sih? Nih, hahaha, tapi hanya tuh suara kuntilanak. Oh iya kan, nih, hahaha, kayak gitu kan. Itu beneran kuping kiri aku sakit banget, kayak pengeng gimana sih Bang, kayak teng gitu. Udah tuh aku kebangun, kebetulan kamar aku kan di depan jalan raya itu. Aku kebangun, akhirnya aku balikin bantal. Kata orang-orang kalau diganggu kan balikin bantal gitu. Udah tuh aku balikin bantal sambil ngedumel nih, kayak orang iseng banget, ada orang tidur gangguin kayak gitu. Akhirnya aku keinget itu tuh waktu adik aku kayak gini, waktu saudara aku kayak gini, kayak oh iya aku pernah digangguin kayak gitu. Terus nggak lama abang aku juga pernah dinampakin kalau dia. Jadi depan rumah aku kan pohon rambutan lumayan gede sih. Terus abang aku kan tipikal orang yang suka tidur bareng-bareng sama teman-teman gitu di depan rumah kayak gitu. Tiba-tiba dia lari ke kamar aku, minggir. Ngapain, kata aku, ngapain bukannya lu sauna sama teman-teman lu? Enggak, gua ngeliat kuntilanak di pohon rambutan, serem banget, kata dia gitu. Gua takut. Lah temen-temen lu, biarin aja dia, biarin gitu. Ternyata emang suka bolak-balik karena kan rumahku tuh nggak jauh juga dari SD. Nah di belakang SD ternyata dia tinggalnya. Kata si adek aku yang bisa ngeliat ini, kayak ini bukan di sini rumahnya, tapi di sekolahan kayak gitu. Di belakang sekolahan. Abis itu ada kejadian lagi. Jadi tanteku tuh lagi melahirkan. Jadi kan dibawa ke kampung nih, terus nggak lama sih kebetulan ponakan aku ini lahir ketika om aku meninggal. Nah itu di malam Jumat sama tuh. Udah gitu dari rumah sakit ini kan dibawa ke rumah, belum ada 40 hari deh kayaknya orang tanteku tuh baru bisa belajar jalan kan. Habis sesar kan pasti pemulihan. Akhirnya nggak bisa ditinggal-tinggal dong Bang. Saudara aku nih yang samping rumah, aku suruh nunggu, lu jagain tante, aku mau ngaji gitu kan. Malam Jumat kalau di kampung-kampung suka ngaji, arisan, kayak modelnya kayak arisan tapi yasinan gitu. Dia nyetel TV kan, OVJ. Aku pulang kan tuh, terus dia langsung, Mbak lama banget kayak gitu. Kenapa? Aku takut kenapa sih? Masa tadi tante joget-joget kayak gitu. Emang lu nonton apaan? Aku bilang, aku tuh tadi lagi nonton OVJ gitu. Opera Van Java kan pasti di opening sama endingnya ada sindenanya ya. Ya gitu. Nah itu dia ngeliat tante aku ke belakang, ke kamar mandi. Terus dia kan tanteku nempatin kamar aku yang depan. Terus di depan pintu tuh dia nari jaipong. Awalnya dia gini tangannya, nonton apa gitu, nonton apa? Ini nonton OVJ. Oh bagus ya musiknya gitu. Terus nari-nari. Terus
si ponakan aku tuh langsung nanya ke tanteku, dia langsung masuk kamar dong. Tante ngapain sih joget-joget? Udah tahu malam Jumat gitu. Apaan sih? Orang siapa yang joget-joget gitu? Aku lagi bersihin pusar gitu. Lagi juga joget-joget, orang jahitan aku aja belum kering gitu kan. Sumpah tuh tadi ada tante joget-joget depan pintu. Dia sempet nanya gitu kan. Terus udah tuh. Tadi emang tante ke kamar mandi, tapi tante langsung ke kamar bersihin pusar, nggak sempet nanya-nanya kamu. Terus pas dia sempet bengong kan, saudaraku sempet bengong kayak nginget-nginget, oh iya cara jalannya mirip almarhum om. Jadi almarhum om tuh agak kayak Olga gitu loh, agak melambai gitu kan. Kayak gitu emang dia suka joget-joget juga, suka joget-joget. Terus cara jalannya mirip. Tangannya ke belakang terus kayak gini-gini tuh mirip. Nah dari situ kayak oh iya mirip almarhum gitu. Kan kebetulan abis 40 hari apa belum 40 hari gitu. Kayak gitu kayak. Terus juga dia suka musik. Ya itu kayak gitu soalnya setiap aku main ke rumah nenek dulu waktu ngontrak kan. Itu tuh dia suka apa sih nyetel radio, joget-joget kayak gitu emang habit pas masa hidupnya kayak gitu. Tuh baru engah tuh oh iya ya nenek. Itu baru ketemu ya semuanya ya. Iya. Udah tuh. Udah deh habis itu udah normal lagi. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada kejadian apa-apa. Iya. Kayak udah berjalan lancar. Cuma ya kecelakaan-kecelakaan itu ya pasti. Paling parah di situ apa kecelakaan waktu itu? Paling parah menurutku yang mobil Jeep itu sih. Karena darahnya kemana-mana. Sampai banyak banget itu. Itu meninggal di tempat ya? Meninggal di tempat karena masuk mesin Jeep apa bawah kolongnya itu. Iya, masuk ke situ. Wah, itu udah bau anyir semua. Sejalan-jalan itu bau ya? Iya. Itu sih selebihnya kayak keserempet sih biasanya itu kejadian pas mau puasa, malam 1 Syuro, mau lebaran sawalan kayak gitu-gitu kayak hari-hari besar. Ada hari setiap ada mau hari-hari besar dia selalu ada kecelakaan ya? Iya, kayak hari-hari besar. Aku ngehinya sih gitu sih, nandainya. Pokoknya ini di Pekalongan di jalan utama banget ya, di jalan lintas kotanya ya? Iya. Di jalan lintas kotanya kan ini jalan utamanya. Pasti jadi, ada masjid, ada sekolah tuh. Ya pasti orang sana tahu lah ya daerah mana itu. Iya. Jalan gede, jalan utama banget. Oh rumahnya persis di pinggir jalan situ. Persis di pinggir jalan. Makanya sampai sekarang masih ada nggak sih rumahnya? Masih. Aku masih suka mudik. Masih suka mudik ke situ? Cuma selama mudik kan aku udah nggak didengerin lagi. Udah nggak ngelihat. Rumahnya masih di situ ya, pinggir jalan gede. Dijual nggak kira-kira? Enggak. Ya belum. Karena kan nenek kan mahal itu pinggir jalan. Iya sih. Enggak, nenek kan masih nempatin. Nenek masih nempatin ya? Iya. Aja kan. Kalau selain dari kanan-kanan yang di daerah situ ya, di daerah Pekalongan itu yang keanehan-keanehan tadi kan dibilang setiap ada mau hari besar, ada kecelakaan itu sampai sekarang masih nggak sih? Misal ada mau sama malam 1 Syuro nih pasti ada kecelakaan nih kayak gitu masih nggak sih? Dengar dari teman-teman yang di sana? Terakhir sih aku dengarnya yaitu yang tetangga aku depan seberangnya itu meninggal. Pas mau hari? Itu nggak tahu sih pas hari maksudnya pas hari-hari besar apa enggak. Terakhir sih itu karena nggak dengar kabar lagi. Oh nggak tahu ya jelas. Udah gitu aku mudik tuh selalu mepet jadi nggak ada ngelihat kecelakaan lagi. Oke Pia, untuk yang sosok yang dari kontrakan ini yang angus itu yang baunya kemana-mana ngikut sampai ke Pekalongan itu sosoknya itu cewek cowok sih tadi kan belum dijelasin. Sosoknya sih bapak-bapak. Iya bapak-bapak. Kayaknya aku pernah lihat juga deh semasa hidupnya, cuma aku agak-agak lupa karena kan masih kecil, masih usia 3-4 tahun, lupa ingat. Pernah lihat? Tapi pernah main karena kan itu kawasan aku main. Teman-teman aku tuh di situ semua. Jadi aku mainnya, iya kan dari kontrakan lama, aku dititipin kan ke rumah nenek. Terus ya udah akhirnya aku main-main di sekitar situ. Jadi aku kayak pernah lihat semasa hidupnya, cuma aku lupa inget. Iya, jadi bau angus, bau gosong itu bisa jadi dari dia ya yang kesetrum itu ya. Iya, bisa jadi ya kan. Tapi karena nggak tahu
dari mana kan, nggak tahu dari mana asalnya. Iya, benar-benar. Iya, nggak tahu dari mana asalnya, dan ngikut loh sampai tol ngikut ya. Sampai tol Cikampek. Sampai pulang kampung tuh ngikut ya. Iya. Bahkan sampai via di Pekalongan pun ada tuh, masih ada tuh bau-baunya tuh. Terus kalau yang sosok di situ tuh yang lain, berarti ya itu yang di Pekalongan aja mungkin ya, yang kayak tadi ada suara kuda dan lain-lain, kuntilanak gitu kan. Iya. Sekarang lagi sibuk apa nih dia nih? Berarti sekarang kerja. Sibuk kerja aja. Iya, berarti ya. kerja Oke. aja. Ini udah ceritain semua dari yang pertama di kontrakan sampai yang di kampung halaman yang di Pekalongan. Dan ini thank you banget udah diceritain dari awal sampai selesai gimana ceritanya, dan pokoknya sukses terus, lancar terus kerjaannya ya, sehat-sehat ya. Amin. Nah, dan buat yang udah nonton nih, udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, jangan sampai nggak ditulis. Dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri yang sering main Instagram, atau bisa langsung aja ke link deskripsi di bawah video ini ya. Kita bisa langsung ngarah ke WA kita ya. Untuk yang terakhir, gue Gilang izin pamit. Kapia juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.